أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك يا رسول الله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari bersama-sama kita buka kajian renungan kita di bawah naungan Al-Qur'an dengan membaca Ummul Qur'an bersama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Ikhwan dan anak-anak sekalian yang dirahmati Allah. Pada renungan kita yang kemarin bersama-sama kita telah merenungkan satu ayat yang terdapat pada awal dari suratul Fatihah. Ayat pertama dari suratul Fatihah, begitu juga ayat yang terdapat pada pembukaan setiap surah dalam Al-Quran, kecuali surah At-Taubah. Ayat ini sederhana, tapi menerangkan kepada kita semua hakikat yang amat penting, di mana ayat ini menerangkan kepada kita bahwasannya seluruh makhluk yang ada, termasuk langit dan buminya, termasuk kita yang berdiam di atas muka bumi ini, kehidupan yang Allah anugerahkan bagi kita, nikmat-nikmat yang Allah sediakan juga bagi kita semua merupakan manifestasi dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita patut untuk berhenti merenung. Kalau memang kehidupan ini dan semua nikmat-nikmat yang tersedia merupakan manifestasi dari rahmat Allah, apa yang seharusnya kita lakukan? Dengan sendirinya hadirin sekalian yang kita harus lakukan adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabbil alamin, Tuhan semesta alam yang mengasuh, yang memelihara, yang menjaganya dan juga melimpahkan nikmatnya atas kita semua. Nah, kita ingin merenungkan ayat kedua dari suratul Fatihah ini yang mendidik kita untuk selalu mengingat Allah, nikmat yang Allah anugerahkan bagi kita baik secara langsung ya, maupun melalui apa? Melalui sarana yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada awal suratul An'am, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dilanjutkan dengan alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Wa ja'ala adh-dhulumati wan nur,
Dan Allah juga mengadakan dan menjadikan adanya kegelapan dan nur cahaya. Tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Ternyata kemudian orang-orang kafir yang mengetahui dan menyaksikan semua ini, menikmati karunia Allah Subhanahu wa taala dari penciptaan langit buminya, adanya siang dan malam yang silih berganti, bukan mereka kembali kepada Allah, tapi ternyata mereka mempersekutukan Allah dengan lainnya. Yang dipersekutukan bersama Allah di sini adalah makhluk-makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Di sini Allah menjelaskan pada kita ya, nikmat yang Allah karuniakan dengan menciptakan langit, bumi, adanya kegelapan dan siang yang silih berganti, yang semua ini merupakan manifestasi dari rahmat Allah, yang merupakan nikmat yang Allah berikan buat kita. Dalam suratul Qasas Allah mengingatkan pada kita akan nikmat adanya malam dan siang. Ayat ini sering dibaca oleh Ustaz Angga dalam salatnya. Qul ara'aitum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamati man ilahun ghairullahi ya'tikum bidhiya afala tasma'un. Katakan wahai Rasulullah, ini untuk kita semua. Bagaimana pendapat kalian apabila Allah jadikan malam atas kalian sepanjang masa? Sepanjang masa kita hidup dalam kegelapan malam. Siapakah Tuhan selain dari Allah yang kuasa untuk menganugerahkan kalian siang yang terang benderang, di mana kalian dapat beraktivitas bekerja dengan mudah. Coba renungkan sama-sama bagaimana kalau seandainya seluruh kehidupan kita malam yang gelap gulita. Niscaya manusia tidak akan apa? Tidak akan berkembang. Tidak akan berkembang ilmu pengetahuannya, dan mereka juga tidak akan mampu untuk bercocok tanam. Karena kalau seluruh kehidupan kita gelap gulita, tidak mungkin kita akan bercocok tanam. Tapi dengan adanya malam dan siang silih berganti, di siang harinya kita bekerja dengan bantuan cahaya dan kehangatan mataharinya, di malam harinya kita beristirahat dalam keteduhannya. Afala tasma'un, apa kalian tidak mendengar? Ini merupakan peringatan yang datang dari Allah. Maka dengan adanya silih berganti siang dan malam, patut kita memuji Allah. Kalau kita ingin menerangi ya, rumah kita di malam hari, atau seperti di masjid, ya, kira-kira dipungut bayaran apa tidak? Setiap bulannya dikenakan bayaran enggak dari PLN? Padahal penerangannya tidak seperti penerangan matahari. Penerangan yang memberikan kehangatan dan membawa kehidupan. Tanpa ada matahari, tidak mungkin tumbuh-tumbuhan akan tumbuh. Dan tidak mungkin kita akan merasakan kehangatan. Maka Allah mengajak di sini kita berenung agar kita betul-betul menyadari bahwa kehidupan kita bergantung penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaan berikutnya, qul ara'aitum in ja'alallahu 'alaikumun nahara sarmadan ila yaumil qiyamati man ilahun ghairullahi ya'tikum bilailin taskununa fi afala tubsirun. Katakan seandainya Allah jadikan seluruh waktu kalian siang terang benderang dengan cahayanya. Siapa Tuhan selain dari Allah yang menghadirkan bagi kalian malam untuk beristirahat dan teduh? Tanpa adanya malam, manusia tidak akan dapat beristirahat. Tanpa adanya malam, manusia akan berada betul-betul dalam suasana yang mencekam. Dia tidak akan dapat melangsungkan kehidupannya dalam waktu yang panjang. Karena malam hari di sini, hari sekalian, jangankan untuk kita manusia, ikan-ikan di saat datang malam hari kita saksikan bagaimana ikan turun ke bawah untuk beristirahat. Kalau kita punya akuarium, kita nyalakan lampunya terus-menerus, ikan tersebut akan stres dan cepat mati. Ayam-ayam di sore hari naik ke pohon untuk beristirahat.
Tapi kalau suasananya terang benderang, mereka tidak akan dapat membedakan mana siang mana malam, hingga mereka tidak tahu kapan harus beristirahat. Jadi Allah jadikan siang dan malam silih berganti. Kalau seandainya seluruhnya siang, siapa yang akan menganugerahkan bagi kalian malam untuk dapat beristirahat? Afala tubsirun, apa kalian tidak melihat? Wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Dari rahmat Allah untuk kita semuanya, Allah jadikan malam siang silih berganti agar kalian beristirahat di malam harinya dan bekerja di siang harinya. Wa la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur pada Allah. Allah menganugerahkan kita nikmat ini untuk kita, mengajak kita bersyukur bukan karena Allah butuh syukur kita, tapi syukur kita akan membuat hidup kita bahagia. Syukur kita akan membuat nikmat Allah bertambah buat kita. Syukur kita akan membuat jiwa kita tentram dan damai. Kita selalu merasa betul-betul kita berada di bawah belayan rahmat Allah, kasih sayangnya, perlindungan dan naungannya. Oleh karena itu, kita harus selalu ingat dan sadar bahwa seluruh kehidupan ini, begitu pula setiap aktivitas manusia, nikmat-nikmat yang dicicipi, ilmu yang dimiliki, kekuatannya, kecerdasannya, semua berasal dari manifestasi rahmat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini kita diingatkan untuk memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kita bersyukur, Allah akan tambahkan nikmatnya. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketika Tuhan kalian mengumumkan, dari mulai Nabi yang pertama sampai Nabi kita Muhammad SAW, ini pengumuman dari Allah. Dalam surat Ibrahim disampaikan oleh Nabi Allah Musa, kalau kalian bersyukur, aku akan tambahkan nikmatku untuk kalian. Tapi kalau kalian ingkar, kalian tidak bersyukur kepada Allah, bahkan kalian menyembah kepada selainnya, tidak menghargai kebesaran dan keagungan Allah, maka adabku bagi mereka amat pedih. Berarti yang tidak menerima rahmat Allah, yang terkena adabnya siapa? Yang tidak bersyukur. Sedangkan siapa yang bersyukur, Allah akan anugerah nikmatnya dan kemuliaannya baginya di dunia maupun di hari akhirat. Maka barang siapa yang ingin sukses, beruntung dan bahagia, hendaklah dia banyak-banyak bersyukur pada Allah. Pada zaman dahulu kala, kalau orang mengendarai onta, kuda atau keledai, diajarkan Allah untuk apa? Membaca doa Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Maha suci Allah yang menundukkan hewan-hewan ini untuk kita tunggangi, dan kami sekali-kali tak mampu untuk menundukkannya. Kalau Allah tidak tundukkan onta yang tinggi, kuda yang besar ya, sebagai kendaraan kita, Allah berikan mereka akal, bukan kita yang nunggangi mereka, tapi mereka yang bisa menunggangi kita. Betul tidak? Kalau Allah berikan akal pada kudanya, pada ontanya, waktu dibawa ke pasar, bukan kita yang menjual onta dan kuda, tapi kuda dan onta yang bakal menjual kita di pasar. Karena fisiknya lebih kuat dari kita kan? Betul tidak? Tapi dengan rahmat Allah, hewan-hewan yang begitu kuat dan besar, termasuk sapinya, kerbaunya, Allah tundukkan bagi kita semua. Nah sekarang ini kendaraan kita bukan lagi kuda, bukan keledai, bukan onta, tapi mobil atau pesawat. Doanya sama enggak? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Walaupun pesawat udara, mobil ya, dirakit dan diciptakan manusia, yang memberikan ilmu kecerdasan siapa? Allah. Yang menyediakan bahan bakunya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dia terbang di udara juga, yang menciptakan udaranya siapa? Sebagaimana Allah menciptakan lautan dengan kondisinya dan hukumnya, membuat kapal dapat terapung di atas permukaannya. Kalau kita berobat kepada seorang dokter, Allah sembuhkan penyakit kita dengan sebab dokter tersebut, apa yang kita ucapkan?
Alhamdulillah alladzi syafani. Segala puji bagi Allah yang menyembuhkan aku. Untuk dokternya kita ucapkan jazakallahu khairan. Betul enggak? Kita mendapatkan hadiah dari seseorang yang kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Untuk orangnya kita ucapkan jazakallahu khairan dengan doa. Bukan mengatakan terima kasih. Apa arti terima kasih coba? Terima kasih. Tapi kalau doa untuk orang tersebut, tapi sebelumnya ucapkan alhamdulillah. Seorang yang memberikan sedekah, di saat dia membantu saudaranya, dia mengucapkan alhamdulillah alladzi hadani li hadza. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku petunjuk untuk melakukan hal ini, membantu hambanya, rezekinya dari Allah, kita menjadi perantara yang baik dan soleh. Kita bersyukur pada Allah yang memberi, yang diberi juga bersyukur kepada Allah dengan menerima. Berarti semuanya dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa indahnya hidup ini kalau selalu dikaitkan, dihubungkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu terhubung dengan Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan bersama kita dimanapun kita berada. Wa huwa ma'akum aynama. Tapi sebaliknya kalau kita lupa, berpaling dari Allah, Allah berfirman, wa man ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Siapa yang berpaling dari Tuhan yang Maha Pemurah. Allah sebutkan di sini Ar-Rahman. Allah enggak mengatakan wa may ya'shu anillah. Secara khusus Allah ingatkan dia berpaling dari Tuhan yang Maha Pemurah. Apa alasannya? Kalau Tuhannya kikir, Tuhannya jahat, Tuhannya menyeramkan, dia lari dari Tuhannya, pantas. Ini barang siapa yang berpaling dari Allah yang Maha Pemurah. Nuqayyid lahu syaitan. Qaid dalam bahasa Arab kulit telur. Nuqayyid lahu syaitan, kami akan selubungi dengan syaitan. Jika kami biarkan syaitan menyelubungi dirinya, kemana dia pergi akan berada di bawah asuhan bimbingan syaitan. Wal'iyadzubillah. Dan uniknya syaitan ini di saat menyesatkan orang, membuat itu orang merasa dirinya benar walaupun salah. Wa innahum la yasuddunahum anis sabili wa yahsabuna annahum muhtadun. Tapi kalau kita selalu bersama Allah, Allah tunjukkan mana yang baik, mana yang benar. Allah jauhkan dari kita berbagai macam mara bahaya. Oleh karena itu jangan pernah sekali-kali kita lupa kepada Allah. Kita menyadari bahwasannya seluruh kehidupan ini merupakan manifestasi dari rahmat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Oleh karena itu setelah kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kembali dilanjutkan dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Maksudnya Allah yang merawat, mengasuh, memelihara alam raya dan alam semesta ini, merawatnya dengan dua namanya Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maka dua ayat ini hadirin sekalian menjelaskan kepada kita dari Allah kita berawal, berasal, dan kepada Allah kita kembali. Wal awwalu wal akhir. Dialah Allah awal dari segala sesuatu, sedangkan dia tidak berawal dari sesuatu. Wal akhir, dan segala sesuatu juga semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memang semua berawal dari Allah, kembali kepada Allah, di bawah naungan Allah, dalam urusan kita seharusnya apa? Kita kembali pada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Kalau Allah sudah turun tangan, siapa yang bisa menghalangi? Tapi kalau Allah meninggalkan kita, siapa yang kuasa untuk menolong dan menyelamatkan kita? Seorang mufassir ketika menafsirkan suratul Ikhlas, beliau mengatakan man wajadallah wajada kulla syai'. Orang kalau menemukan Allah, dia temukan segala sesuatu. Wa man faqadallah faqada kulla syai'. Orang kalau kehilangan Allah, berarti dia telah kehilangan segala sesuatu. Oleh karena itu Nabi Ibrahim ketika dimasukkan ke dalam api, apa yang diucapkan? Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukup bagiku Allah sebagai pelindung, sebagai penolongnya.
ni'mal maula, sebaik-baiknya pelindung dan juga wakil yang akan menyelesaikan semua urusanku, yang akan menghadapi musuhku. Begitu dia mengucapkan doa tersebut, dia pasrahkan sepenuhnya kepada Allah. Allah perintahkan api, ya nar, wahai api, kuni bardan wassalaman ala Ibrahim, berubahlah kamu dari panas membakar menjadi sejuk dan membawa keselamatan buat Ibrahim. Api yang panas membakar, Allah kuasa untuk berubahnya menjadi sejuk dan membawa keselamatan. Berarti bagaimanapun kita menghadapi kesulitan, ancaman yang bagaimanapun beratnya, asal kita bersama Allah, Allah akan selesaikan urusan kita dengan cara yang sebaik-baiknya. Pernah tidak mendengar kisah Juraij? Pernah enggak? Ada seorang soleh yang bernama Juraij. Dia banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat ibadahnya. Dia menyendiri dalam tempat ibadah yang bernama Sauma'ah dalam bahasa Arab. Satu hari ibunya datang memanggil dirinya, ya Juraij. Juraij sedang sholat. Dia mengatakan, ya Allah, ummi am sholati. Siapa yang saya lebih dulu sambut? Ibuku atau sholatku? Ternyata dia teruskan sholat, si ibu pergi. Tidak lama kemudian, ya, mungkin besoknya, si ibu datang lagi kepada anaknya. Memanggil, ya Juraij, dia sedang sholat. Dia bertanya lagi, ya Allah, ummi am sholati. Tapi dia teruskan sholatnya, dia beranggapan bahwa lebih utama hak Allah daripada ibunya. Padahal yang dilakukan merupakan sholat Si ibu kembali pulang. Ketiga kalinya, si ibu datang memanggil anaknya, ya Juraij, ternyata si anak masih sholat. Akhirnya si ibu meninggalkan anaknya, tapi dia menyumpahi anaknya. Dia mengatakan, ya Allah, jangan kau wafatkan dia sebelum dia melihat wajah pelacur. Jangan wafatkan dia sebelum melihat wajah pelacur. Nah, Juraij yang sibuk dengan ibadah, dia punya kesalahan, seharusnya dia bergegas-gegas kepada ibunya, atau pada saat dia dipanggil oleh ibunya, dia sholat sunnah, dia bisa hentikan sholatnya, temui ibunya, kemudian bisa melanjutkan lagi sholatnya. Kecuali kalau yang wajib. Setelah kejadian tersebut, di kampung orang membicarakan kesolehan Juraij yang luar biasa. Seorang yang soleh, yang mengkhusyukkan di dalam ibadah. Akhirnya seorang wanita berkata, saya sanggup untuk menggoda Juraij. Ada seorang pelacur yang cantik, ya, mengatakan, bagaimana kalau kita bertaruh? Saya sanggup untuk menggoda Juraij. Akhirnya orang-orang bersepakat bersama wanita ini. Si wanita datang ke tempat Juraij, mulai merayu, mulai menggoda dirinya, tapi Juraij tetap menolak dan mengusir wanita ini. Si wanita sakit hati. Akhirnya ketika dia sedang beristirahat, ya, di suatu tempat di bawah pohon, tahu-tahu dia menyaksikan seorang penggembala. Dia lakukan satu niat yang busuk. Diajak si gembala untuk bergaul dengan dirinya. Dia hamil, begitu dia hamil akan melahirkan anak, dia berkata kepada orang-orang di sekitarnya, kalian dibohongin oleh Juraij, ini yang saya kandung merupakan anaknya Juraij. Padahal bukan anak Juraij. Subhanallah, ketika anak tersebut lahir, orang beramai-ramai datang ke tempatnya Juraij, menghancurkan Sauma'ahnya, tempat ibadahnya. Kamu seorang munafik, seorang yang palsu, pendusta, hanya berpura-pura menjadi orang baik, tapi ternyata kamu menghamili wanita ini dan mendapatkan anak di luar perkawinan. Akhirnya mereka merencanakan untuk membunuh Juraij. Juraij mengatakan, da'uni hatta usalli, biarkan saya sholat dulu. Berikan saya kesempatan. Juraij langsung sholat, setelah sholat, kemudian dia masukkan jempolnya ke lidahnya, diletakkan di atas kepala bayi tersebut.
Man abuka ya ghulam? Siapa ayah kamu? Si anak mengatakan, yang masih bayi ini, Fulan ar-ra'i, ayah saya si penggembala. Jurayj selamat karena apa? Karena bersama Allah. Karena mohon pertolongan Allah. Dia hamba yang selalu mengingat Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berikan dia pertolongan ketika dia memohon pertolongan pada Allah. Ini keberuntungan orang-orang yang selalu berpegang kepada Allah, ingat kepada Allah, hingga Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikran katsira. Wahai orang yang beriman, banyak-banyaklah kalian berzikir, menyebut dan mengingat Allah, kalian tidak akan rugi. Wasabbihuhu bukratan wa asila, bertasbihlah kalian memuji Allah pagi dan petang. Apa yang Allah janjikan buat orang yang banyak berzikir? Huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Dialah yang selalu melimpahkan selawatnya untuk kalian. Malaikat juga berselawat untuk kalian, untuk mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju kehidupan yang terang benderang. Dan Allah subhanahu wa ta'ala amat-amat penyayang terhadap orang yang beriman. Jadi kalau seandainya kita banyak berzikir, kita akan merasakan betul-betul kehidupan ini menjadi indah. Nah, kumpul di masjid memberikan hati suasana yang meriah, damai, juga kita merasakan kehangatan, jauh dari kesepian. Kita punya teman-teman bersama-sama menuju Allah. Kalau kita sholat sendiri-sendiri, kita nggak merasakan perasaan hangat berjamaah. Tapi dengan sholat berjamaah, kita merasakan punya saudara yang punya tujuan yang sama, berjalan di atas jalan yang sama. Dan ini yang dilakukan Nabi kita Muhammad SAW. Dan dengan berjamaah Allah jauhkan kita dari azab murkanya, dan Allah tuangkan rahmatnya kepada kita semua. Jadi para jamaah sekalian, suratul Fatihah ini yang Allah turunkan, walaupun ini merupakan ayat Allah, tapi ini sebetulnya pendidikan dari Allah, bagaimana kita ya betul-betul mengenal Allah, mengenal hidup kita yang semuanya berasal dari Allah, dan diajarkan bagaimana kita bersyukur dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai penutup, pada akhir ayat dari suratul Jathiyah Allah berfirman, Falillahil hamdu Rabbis samawati wa Rabbil ardi Rabbil alamin walahul kibriya'u fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Ayat ini merupakan ayat yang selalu saya baca setiap mau tidur atau menghadapi tekanan dan ancaman. Karena apa? Karena pada ayat ini hari sekarang terdapat makna yang amat indah. Falillahi alhamdu. Bagi Allah, kepunyaan Allah seluruh puja dan puji. Rabbis samawati, dialah Rabb, Tuhan penguasa langitnya. Wal ard, demikian pula penguasa buminya. Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Walahul kibriya'u fis samawati wal ard, dan dialah satu-satunya menguasai kebesaran dan keagungan di langit maupun di bumi. Wa huwal azizul hakim, dan dialah satu-satunya yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Sebagai penutup hadis sekali ada sebuah kisah. Satu orang lama tidak buang air kecil. Lama tidak buang air kecil. Hingga dia merasakan penderitaan yang luar biasa. Datang kepada satu orang soleh. Orang yang soleh tersebut mengatakan, mari bersama-sama baca suratul Fatihah. Dia ambil air, kamu baca, saya baca. Dia baca suratul Fatihah. Kemudian dia berselawat pada Rasul, minta kepada Allah untuk mengangkat penyakitnya. Begitu dia minum air tersebut, langsung subhanallah, kencing yang tertahan dalam waktu yang lama keluar dengan deras. Jadi orang ini ingin mendidik yang sakit ini untuk ingat Allah. Selama ini mungkin dia lupa bersyukur kepada Allah. Orang buang air kecil dengan lancar kan nikmatnya luar biasa. Nikmat enggak? Coba kalau ketahan, bagaimana perasaannya? Atau orang yang buang air besar ketahan, tidak bisa buang air bagaimana? Maka pada saat orang buang air kecil, buang air besar saja, dia mengatakan Alhamdulillah yang telah apa?
Alhamdulillahilladzi afana. Ya, yang memberikan kita keafiatan, bisa buang air kecil dengan lancar, buang air besar dengan lancar, makan nikmat juga dengan penuh kenikmatan. Jadi ingat dalam segala hal, ingat pada Allah. Allah tidak akan pernah melupakan kita. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.